perlu guide yang membantu membimbing umat memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Orang yang tidak mau ulama, langsung Quran hadis saja, seperti orang ke New York hanya berbekal peta tok, nggak pakai guide. Insya Allah nyampe apa kesesatnya? Ya jelas tersesat meskipun ada peta. Udah kemarin saya ke Pontianak, nggak ada yang jemput begini-begini. Hanya di Ustadz, ini dari bandara lurus, lalu belok kanan, lurus, lalu belok kiri lagi, lurus. Itu loh bingung. Meskipun sudah ada begitu. Jadi Quran harus, hadis harus, tapi harus ada ulama yang membimbing orang awam memahami Quran hadis. NO bukan tidak kembali ke Quran hadis. NO Ahlus Sunnah itu Quran hadis dengan dibimbing ulama. Mereka Quran hadis tanpa dibimbing ulama, tentu hasilnya jauh. Hayhata lima tu'adun, atoh bainas sama wa sumur minyak. Nggak bandingan. Nah sekali lagi, ajaan untuk kembali ke Quran hadis, jangan ikut ulama, itu malah membahayakan orang awam. Ada bakso begini, jangan beli bakso, bikin sendiri. Iya kalau yang diajak bikin itu bisa. Terus mana petunjuknya? Buku resep itu, resep masakan. Ini, ada tepung kanji, ada daging sapi, ada bumbu bla 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 bla. Terus nggak mau beli yang sudah jadi, giling sendiri, masak sendiri, ngerebus sendiri, bisa-bisa jadi nggak jadi pentol, jadi dodol, jadi denang. Bahan bakunya sama, daging, bumbu, kanji. Bahan bakunya sama, Quran hadis. Ketika dimasak Imam Syafi'i, dilanjut Wali Songo, jadinya kayak begini ini, damai untuk semua. Ketika bahan baku Quran hadis dimasak Imam Samudra, jadinya kayak begitu. Dan mereka bilangnya juga Quran hadis. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alasan ketiga, jangan ikuti mereka. Alasan pertama, ada campur tangan luar Islam. Alasan kedua, membahayakan masa depan negara karena mereka nggak setuju NKRI. Alasan ketiga, mereka ngajak orang awam berani menentang ulama, nggak usah ikut ulama, langsung Quran hadis. Saya punya pengalaman pahit dari orang yang ngakunya sabab HTI. Entah sabab beneran apa enggak, saya enggak tahu. Saya ceramah begini, lalu besoknya ada yang ke rumah ngelabrak, enggak terima dengan ceramah malam itu. Terus nanya, Kiai saya mau nanya dalilnya. Terus maunya zaman apa? Pokoknya saya pengen tahu dalilnya ceramah Kiai tadi malam. Terus kalau ada gimana? Ya pokoknya saya pengen tahu. Saya nggak mau beritahu kecuali ente janji mau menerima dan mengamalkannya. Haram saya menyampaikan ilmu pada pengkhianat. Dari awal niatnya sudah tidak tulus. Salaman dulu, janji menerima dan mengamalkan. Terus dia bilang, kalau sahih kami terima. Langsung tak tunjukkan ini Sahih Muslim, ini Sahih Bukhari. Langsung saya tunjukkan, nih mas, tadi malam saya bilang bahwa maaf kotoran itu najis. Dalilnya hadis Bukhari halaman 156. Nabi buang air, minta tolong Ibn Mas'ud mengambilkan 3 batu untuk peperin. Lalu hanya nemuin 2 batu, nggak nemu yang ketiga.
diambilkan, maaf, rausah, kotoran unta yang sudah kering, diaturkan pada Nabi. Ini Nabi untuk peper. Apa? Fa'akhadal hajarain wa alqar rausah wa qala innaha riksun. Nabi hanya mengambil 2 batu, yang teledong itu dibuang, sambil Nabi bersabda, kotoran unta ini najis. Lah sampean berpendapat kotoran babi suci, kotoran anjing juga suci, kotoran macam-macam suci. Terserah ente punya pendapat begitu, tapi mohon kepada ulama jangan bilang yang mengatakan kotoran najis nggak ada dalilnya. Jangan bilang begitu. Ini loh mas, ada dalilnya. Nabi bersabda, hadza riksun, kotoran unta itu najis. Apalagi ziarah kubur pakai bawa daun-daun, pakai kembang-kembang, apa namanya sini? Sama. Itu Bukhari 216. Di Haid, di dalam kebun kurma itu ada 2 makam. Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebetulan pas mayitnya lagi diadab, disiksa. Nabi kasihan. Satu diadab karena kalau buang air sembarangan, satu lagi diadab karena suka adu domba, menfitnah. Terus Nabi bilang pada sahabat, ambilkan itu pelepah kurma. Diambilkan pelepah kurma, oleh Nabi ditaruh di atas makam itu. Sahabat nanya, ngapain pelepah kurma kok ditaruh di atas makam? Apa gunanya makam ditaruh di daunan yang masih segar? Nabi bersabda, la'allahu yukhaffif anhumal azab malam yaibasa. Moga-moga Allah meringankan azab mayit ini, asal daun ini masih segar, belum kering. Silahkan anda nggak mau ziarah, silahkan anda nggak percaya pada daun begini. Tapi ini hadis Bukhari Muslim, gunanya meringankan azab, dan yang melakukan menyabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang selamatan sedekah pahalanya untuk mayit. Bukhari 2563. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, wahai Rasul, ibu saya wafat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibu dapat bagian pahala kalau saya bersedekah pahalanya untuk ibu? Nabi jawab, na'am, iya. Kunut di sini juga Bukhari 1001. Sahabat nanya kepada Anas bin Malik, aqanata Rasulullah fi sholatil subhi, apakah Rasul kunut dalam sholat subuh? Anas jawab, na'am ba'da ruku. Iya, kunutnya setelah bangun dari ruku. Zikir jahar, Bukhari juz 2 234, halaman 234. Fathul Bari Muslim juz 1 halaman 410. Inna raf'as sauti bidzikri, mengeraskan suara zikir, hina yansarifun nas minal maktubah, saat orang-orang bubar dari sholat fardu, namanya wiridan. Zikir dengan suara keras ba'da sholat fardu, karena ala ahdi Nabi, tradisi itu sudah ada di zaman Rasulullah. Berarti bukan barang bid'ah, bukan. Bersalaman sungkem pada imam setelah jamaah itu Bukhari 4377. Rasul jamak qasar dhuhr asar, usai berjamaah berdiri, sahabat langsung meraih tangan Kanjeng Nabi, diusap-usapkan ke wajahnya. Orang Madura bilang songkem, bebek songkem. Apa namanya? Songkem. Orang Jawa bilang sungkem. Ba'da sholat bersalaman, bahkan kalau imamnya sepuh alim, layak dicium tangannya. Itu dilakukan sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat. Sekarang anak-anak santri NU melakukan itu kepada kiainya. Adabanlah
untuk beradab pada guru. Seperti maaf sahabat beradab kepada Rasul, umat sekarang pun beradab kepada warasatul anbiya, beradab kepada ulama yang mereka itu ahli warisnya Rasul. Namun mereka mengharamkan, katanya bersalaman setelah sholat nggak ada dalilnya, sungkem haram. Kalaupun salaman nggak boleh pakai sungkem, suruh gini aja. Lah gimana? Maaf, ketika Kiai Busiri belum wafat, rawuh ke sini, terus alumninya, ya Pak Kiai, apa nggak jaluk di itu ada Sahih Bukhari 4377. Bolehkah sholat sunat berjamaah? Boleh. Sahih Muslim 1533. Nabi datang ke rumah Anas, serumah disuruh berdiri, diajak sholat bersama. Fi ghairi waktu faridoh, padahal itu di luar waktu sholat fardu. Berarti sholat sunat pun boleh berjamaah. Namun mereka mengharam-haramkan itu. Bismillah, baca apa? Baca bismillah, itu juga Sahih Bukhari. Baca bismillah Sahih Bukhari. Bahkan dikeraskan, karena sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah, bahwa Rasul mengeraskan bacaan basmalah. Itu Bukhari 3451. Yang Bukhari 5056. Anas ditanya, su'il an qiraati Rasulillah, Anas ditanya tentang bacaannya Rasulullah. Anas mengatakan kanat qiraatu maddan, bacaan Rasul itu panjang-panjang Mas, nggak tergesa-gesa. Terus menirukan bacaan Nabi pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin, panjang. Pakai bismillah. Bukhari 5056. Apalagi Mas, selamatan setelah mayat dikubur, itu Bukhari 5417. Bukhari 5417. Saat keluarga Aisyah meninggal, mayat dikubur, yang takziah pada pulang, Aisyah masak talbinah, bubur sarit dituangi adonan susu yang sudah direbus. Setelah matang masakan itu, Aisyah bilang pada tetamu, qulna ya ma'syarun nisa, silahkan dimakan hai tetamu perempuan. Fa ini sami'tu Rasulullah yaqul, sungguh aku mendengar Rasul bersabda, at-talbinah mujimmatun li fuatil marid, bahwa memberi hidangan di rumah duka, masaknya di rumah duka, memberi hidangan pada tamu setelah mayat dikubur, talbinah, membuat lega hati orang yang kesusahan, hati orang yang sedih. Itu riwayat Bukhari. Ente enggak melakukan terserah, memang tidak wajib. Tapi kalau ente bilang enggak ada hadisnya, bohong. Kalau ente bilang enggak ada hadisnya, bohong. Ente enggak melakukan terserah, kalau ente membid'ahkan salah. Wong ada dalil kok dibilang bid'ah. Setelah begitu, saya nanya kepada sabab HTI tadi, gimana Mas? Tak tunjukkan begini, ini loh Mas, ini loh Mas. Terus bilangnya begini, berat Kiai menerima, gitu. Jadi kelompok-kelompok itu bahaya. Saking antinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun ada hadisnya tetap moh. Mohon semuanya waspada, meskipun pakai jargon-jargon yang paling islami kayak apapun. Kalau saya mending toko ini namanya toko makmur, toko Artomoro, toko Sogi. Nama toko itu Sogi, Artomoro, makmur, pelanggan datang sendiri, gitu aja. Nggak perlu dinamakan ini toko Islam, tetangga sebelah toko kafir, nggak usah.
Yang penting penjual ini nutup aurat, tidak menipu, tidak berbohong. Kalau sudah wajib zakat juga zakat, keluarkan zakatnya, tidak menjual belikan barang haram. Saatnya sholat toko ditutup, meskipun nama tokonya toko makmur, yang jual ini namanya cikrak. Ini lebih islami daripada terang-terangan declare namanya toko Islam. Ini namanya Muhammad Syekh. Kurang apa sudah. Tapi saat adzan terus saja jualan, nggak ngereken jamaah. Kadang nimbangnya juga menipu, nggak jujur. Saat zakat dia nggak zakat, ngakal-ngakali. Sebelum hari raya pedagang Malang biasanya memberi persenan kepada pelanggan, biar pelanggan itu terus berlangganan. Itu katanya sekaligus diniati zakat. Habis itu sudah nggak mau bayar zakat. Ini ngakali. Zakat itu ikhlas karena Allah, persenan itu untuk mengikat pelanggan. Zakat itu untuk asnaf, fakir miskin dan lain-lain. Persenan itu untuk tengkulak yang kaya-kaya itu. Mana yang toko Islam? Namanya toko Islam, tapi kenyataannya begitu. Atau cukup namanya toko Artomoro, gitu. Apalagi kalau di sini namanya toko Harapan Jaya, Berkah Jaya, atau toko Satria. Nggak apa-apa nama Satria enggak, tapi saatnya sholat. Ya gitu. Kalau misalnya ada pejabat keliru, mumpung jadi ketua DPR juga berani mengingatkan, tapi bil mau'izatil hasanah, bil hikmah, biar nggak menyakiti hati dan seterusnya. Saya yakin itu lebih Islam. Ini negara ini namanya NKRI, tapi aman nyaman untuk ahlu sunnah wal jamaah. Maulid paling apa ini? Maulid paling besar di Indonesia. Tanya Habib Syekh. Habib Syekh diundang maulid di Singapura nggak mungkin sampai 10.000. Tapi diundang maulid di Malang mau 100.000 juga bisa. Ada stadion Gajayana, kalau sepak bola supporternya 30.000, itu cukup di tribun aja, di tengah lapangan pemainnya. Kalau Habib Syekh pas di Malang, bukan lagi penontonnya atau mustamiknya yang di tengah lapangan, lapangannya itu di tengah umat. Iya, dalam penuh, luar juga penuh. Andai ada heli nyuting dari atas itu, nanti stadionnya di tengah umat. Kurang apa nyamannya berahlu sunnah wal jamaah di NKRI. Mudah. Pondok pesantren ahlu sunnah paling banyak di Indonesia. Masjid ahlu sunnah paling banyak di Indonesia. Hafidh Quran terbanyak di Indonesia. Jamaah haji umroh terbanyak juga dari Indonesia. MTQ berkali-kali. Faiz awal, pemenangnya juga rata-rata Indonesia. Anehnya Indonesia itu ketika MTQ internasional tidak hanya menang di bidang qiraah saja, bitagoni. Itu loh yang tahfidz atau tafsirul Quran itu loh bisa menang. Agus Mun'im Malang Pakis, ya kan? Lo kok bisa menang padahal syaratnya hafidz Quran, pertanyaannya pakai Arab, jawabnya juga pakai Arab. Mestinya yang menang kan Mesir itu. Kayak begitu loh berkahnya hidup berahlu sunnah di Indonesia, di bawah naungan merah putih, di bawah naungan NKRI. Kalau ini kita bubarkan, lalu berdiri negara Islam yang baru. Negara Islam yang baru itu bisa jadi Syiah, bisa jadi Wahabi.
Karena penggiat yang ngotot mendirikan negara Islam itu rata-rata kalau tidak Syiah ya Wahabi. Kalau itu kita turuti, bisa-bisa bentuk negara berikutnya setelah kita mati bunyinya negara Islam tapi isinya Wahabi. Kalau saya suruh milih bunyinya NKRI, isinya Ahlus Sunnah, daripada bunyinya negara Islam, isinya Wahabi. Tahlil dilarang, makam aulia diratakan. Mana Ustaz Samsudin? Nah, itu saksinya yang mahasiswa Libya itu mahasiswa dari Libya itu. Di sana ada wali 7 ya. Nah, ada wali 7 seperti Wali Songo yang pertama mendakwahkan Islam di Libya. Di dekat makam wali 7 itu juga ada sumur, orang antri minum kayak kita minum di Ampel itu. Begitu terjadi pemberontakan kemarin menggulingkan Muammar Gaddafi dan diboncengi kekuatan Wahabi, itu langsung diratakan tanah makam wali-wali. Saya milih NKRI tapi nyaman untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada bunyinya formal legal berbunyi negara Islam tapi menghabisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali kalau zaman juga Wahabi, saya nggak tahu juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bahayanya kita dukung mereka, membahayakan negara, membahayakan umat, dan membahayakan pemahaman. Itu tadi pengalaman, sudah kita tunjukin dalilnya itu loh. Dia bilang berat kiai, gitu. Masih berat menerima, masih berat menerima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya, maaf sekali maaf, kalau kita tetap berahlus sunnah wal jamaah, maka kita tetap bersama Ki Hamid Pasuruan. Kita tetap bersama Ki Abdul Jalil, Ki Nawawi Jalil, Abdul Jalil, Ki Hasani. Kita masih tetap bersama Kiai Zaini, Ki Wahid Zaini Paiton. Kita masih tetap bersama Kiai Sirot, Kiai Busiri. Kita masih tetap bersama kiai-kiai yang lain, Kiai Haji Hashim As'ari, Kiai Basori Malang, dan yang lain, Kiai Tolhah, dan yang lain-lain. Kita masih bersama Habib Abdullah Bil Faqih, Katib Suriah PCNO Kota Malang, Habaib Katib Suriah PCNO Kota Malang, hafal lebih 10.000 hadis. Dia digelari Profesor Doktor oleh Al-Azhar di bidang hadis. Itu Katib Suriah. Saat itu Rais Suriahnya As-Sayyid Alawi Al-Idrus, Pak D-nya Habib Soleh Malang. Nah sekarang yang Habib Abdullah Bil Faqih jadi mertuanya Habib Soleh. Kalau kita tetap NU, maka kita bersama beliau-beliau itu tadi. Kalau kita keluar dari NU, berarti kita tinggalkan masyayikh habaib top-top itu. Dan kalau zaman keluar dari NU, lalu Anda masuk Lemkari misalnya, itu pisah dengan kiai top-top, dapat kiai baru namanya pendiri Lemkari, Nur Ubaidah. Kalau ente keluar dari NU meninggalkan ulama top-top itu, termasuk Kiai As'ad, termasuk Syekhona, termasuk Rakholil, dan seterusnya, itu kamu tinggalkan semua, lalu masuk PKS, dapat kiai baru, Profesor Dr. Hadratus Syekh Lutfi Hasan Ishaq, yang sekarang lagi mondok di Cipinang, pondok pesantren itu. Apa? Lah pondok Cipinang. Kalau kita keluar dari NU, kita berpisah dengan Kiai Sarwani, Tuan Guru Zainuddin, dan seterusnya. Lalu kita masuk HTI misalnya, ninggalkan Kiai top-top itu, lalu dapat Kiai baru namanya Yusanto.